Ya, Langkah selanjutnya apa, Bung Freddy? ya, Ya. terserah mau question mark, tapi saya juga sudah dapat itunya. Ya, langkah selanjutnya tentu yang berkaitan dengan itu karena sudah dicabut, saya rasa Pak Jokowi dan teman-teman juga tidak akan mempermasalahkan itu. Toh itu juga tidak bisa dipakai sebagai bukti. Justru yang kami pertanyakan adalah sebetulnya walaupun itu hak Mas Roy dan kawan-kawan, tetapi ya saya juga sudah sering mengatakan justru aneh berani menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi justru sekarang masih mencari bukti. Bukti kemana-mana itu yang aneh. Publik juga harus paham ini. Nah, itu aja yang mau kami sampaikan sebetulnya dari proses yang sedang berlangsung ini. Kalau memang berani menuduh, berarti kan sudah punya bukti. Ya sudah, hadapi saja. Itu demikian. Baik, ya gimana tuh Mas Roy? Anda terburu-buru dengan tim atau bagaimana sampai membawa banyak orang? Sama sekali tidak terburu-buru, dan kami sedang menginvestigasi asalnya dari mana beredarnya surat pencabutan itu. Karena begini, yang pertama beredar dan itu kemarin dan saya sampai juga di Rakyat Bersuara itu masih tetap aktual. Karena apa? Karena statementnya sehari dan kemudian malamnya ditayangkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, jadi iNews ya semalam mengantuk clear banget. Akan halnya hari ini beredar itu juga pertanyakan karena saya posisi di Jakarta mencari keterangan dari teman-teman relawan yang ada di Jogja, kenapa bisa ada dan tidak apple to apple karena rekaman yang kemarin tuh banget. Itu adalah rekaman audio visual dan menampilkan sosok rektor tahun 2002-2007 Mas, itu Profesor Sofyan Effendi. Dan hari ini yang beredar dan katanya itu pencabutan, itu baru surat, selembar surat, ya tidak ada matinya, tidak ada materainya dan ada tanda tangan, dan tanda tangannya pun beberapa orang meragukan karena tanda tangannya tidak sama dengan tanda tangan Prof. Sofyan Effendi yang asli. Dan bahkan hari ini yang pasti itu justru muncul dukungan terhadap statement Prof. Sofyan Effendi kemarin yang menyatakan soal Jokowi tidak selesai itu dari Prof. Rohmat Wahab, dari Jenderal Tiasno Sudarto, dan juga salah satu Gusti Putri Kraton yaitu Gusti Bandraharyo Yudaningrat. Jadi artinya hari ini beredar maklumat Yogyakarta, dan kalau sudah beredar maklumat Yogyakarta itu berarti Jogja akan bergerak. Itu nanti tunggu saja ya kepastiannya. Saya terus terang saya kalau soal surat pernyataan dalam tanda kutip beda, itu karena itu berupa surat, tidak ada materainya. Halo Mas Roy? Mas Roy? Ya, jadi belum bisa dipastikan Sindo ya, karena kali nanti sudah muncul video kembali, dan video itu Prof. Sofyan Effendi meralat. Nah, itu baru saya fair aja kami akui itu. Tapi kalau baru beredar surat, kami pastikan dulu. Itu Mas. Oke, jadi Anda masih mau konfirmasi lagi apa betul berita itu ya? Anda sendiri belum tahu ya? Andai pun Prof. Sofyan Effendi menyebut, menurut saya nggak ada soal, karena sudah ada hal yang lebih besar, yaitu ada maklumat Yogyakarta. Maklumat Yogyakarta tanda tangan oleh Prof. Rohmat Wahab, ditandatangani oleh Pak Jenderal Tiasno Sudarto, dan ditandatangani oleh Gusti Bandraharyo Memangnya seberapa signifikan Mas Roy? Seberapa signifikan itu semuanya? Karena mengingat tadi kalau dikatakan Bung Freddy adalah Anda sendiri dan tim masih mencari-cari bukti. Itu jadi berapa? Kalau maklumatnya sudah pasti. Kalau maklumatnya sudah pasti. Jadi maklumatnya sudah pasti siang ini saya dapat maklumatnya. Tapi kalau ketian pencabutan dari rektor itu dari Prof. Sofyan Effendi itu masih dipekan karena hari ini Dr. Resmond Sianipar itu masih berada di Jogja. Ya, saya kan berada di Jakarta. Pertanyaan saya sekarang jadi apa arti dari maklumat ini bagi kasus ini? Sangat besar. Karena kalau maklumat, biasanya kalau maklumat Jogja itu sudah muncul, ya itu akan terjadi seperti tahun 98. Jadi tahun 98 itu tadi gerakan yang awali dari maklumat. Maklumat itu adalah sesuatu yang nanti akan membuat gerakan yang lebih besar. Ya kita tunggu saja, karena kan ini kan intinya soal kejujuran. Ya, kalau kejujuran itu didapat ya kita tunggu saja sampai munculnya kejujuran itu. Ya memang tahun 98 saya ada di Jogja itu, Mas Roy, dengan Gejayan itu.
Jadi dalam artian tuh, apa namanya, kalau di sana itu kondisinya pada saat itu memang pemerintahan yang berjalan pada saat itu ya. Kemudian keadaan cuma ingat, krisis moneter ada kejadian memanggil. Nah ini saya kira tinggal menunggu waktu aja. Ya, cuman ini konteksnya ijazah gitu. Seberapa urgent gitu? Oh, penting banget karena kan ijazah ini tersangkut dengan orang yang memimpin Republik ini selama 10 tahun. Jadi saya kira penting ya untuk kemudian nanti dipastikan. Ya kalau memang itu memang palsu ya kenapa susah kan mengakui Pak? Gitu loh. Dan kemudian kenapa susah kemudian apalagi sudah banyak suara-suara yang kemudian itu berani mengatakan hanya mereka takut atau belum berani menyampaikan kejujurannya. Itu aja kalau saya sih kita tunggu saja. Ya, perkembangannya. Saya ke Bung Freddy. Tidak ada yang perlu khawatirkan. Ya, Bung Freddy, bagaimana ini dengan maklumat yang dimaksud dengan Mas Roy ini? Apakah ini menjadi sebuah ancaman begitu atau sebagai bukti baru nanti untuk apa ya di pengadilan barangkali atau mungkin menghadapi gerakan baru begitu? Ya, tentunya kalau maklumat ini, kalau saya katakan atau bisa memastikan tidak ada kaitannya ini dengan kasus hukum ijazah palsu khususnya di Polda Metro Jaya. Ya, tidak ada kaitannya, silahkan sajalah, itu hak warga negara mau membuat maklumat. Maklumat ini kan pernyataannya, ini negara demokrasi. Yang pasti sepanjang maklumat itu tidak ya melanggar hak orang lain, kebebasan orang lain, ya bebas-bebas saja lah, ini negara demokrasi, tapi tidak akan ada hubungannya atau kaitannya dengan kasus ijazah palsu di mana Mas Roy dan kawan-kawan terduga pelakunya. Jadi menurut saya nggak akan, kalau itu kan hukum ya, kalau mungkin yang disampaikan Mas Roy tadi mungkin lebih ke politik, silakan saja, namanya politik, ya nanti diselesaikan juga secara jalur politik. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau urusan politik, tapi kalau hukum jelas ada kepolisian di situ, nanti ada pengadilan, itulah mekanismenya. Demikian. Baik kalau begitu nanti kita ikuti lanjut lagi seperti apa. Mungkin nggak tahu masih akan ada pemanggilan ya setelah ada penyidikan, apa status naik jadi penyidikan. Ya mungkin Mas Roy juga akan kasih keterangan lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Baik. Ya, terima kasih Bung Freddy, terima kasih Mas Roy. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Freddy. Sukses semuanya. Salam sehat. Ya, terima kasih Mas Roy. Amin. Tidak menyerah, Kejaksaan Agung terus berupaya mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan segera memanggil Riza Khalid sebagai tersangka. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Karena mata penting. Sayangnya, 1,3 juta masyarakat Indonesia masih terhalang cahaya. Banyak saudara kita yang belum memiliki harapan. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk mengentaskan katarak. Saya beruntung bisa merasakan uluran tangan MNC Peduli. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story, setiap Sabtu